Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Orang sudah agak lupa dengan tagar itu, tapi Pak Prabowo ternyata masih ingat. Gitu. Kadang-kadang kita melihat apa yang sudah adem di tengah masyarakat dibangkitkan lagi oleh Pak Prabowo gitu loh. Karena saya lihat Pak Prabowo akhir-akhir ini agak sensi ya, setelah mungkin peristiwa halal bil halal kemarin. Jadi banyak hal kemudian yang dipandang, dilihat ya sebagai sesuatu yang tidak menggembirakan lah bagi beliau gitu. Meskipun di tengah-tengah itu beliau selalu berujar ya perlunya kritik lah inilah gitu. Tapi ya kalau pidato beliau itu kan banyak aspek tuh. Jadi setidaknya 3 tuh kan yang disasar ya. Pertama adalah anak-anak Gen Z yang membuat tagar dahulu soal kabur aja dulu. Kedua adalah kaum intelektual yang ia sebut sebagai tidak patriotik dan nasionalis gitu ya. Dan yang ketiga adalah ya pesaingnya dulu ya kan yang dikait-kaitkan dengan kabur aja ke Yaman gitu. Jadi 3 kelompok ini disambutkan oleh Pak Prabowo dalam satu napas ya, dalam satu pembicaraan gitu. Kalau pidato yang kemarin itu lebih dari sekedar mengajak optimisme, tapi meledek sebagian warga negara. Dan kalau tentu dalam perspektif saya ya nggak patut. Mana ada kepala negara di dunia ini yang menyuruh warga negaranya kabur aja kalau mau kabur gitu. Dan ini bukan kali pertama ya Presiden meledek sebagian warga negaranya gitu. Coba kalau kita buat redaksinya begini kira-kira. Pejabat negara yang tidak becus bekerja kabur aja dari Indonesia. Kira-kira apa tanggapannya? Ya. Ini narasi ya, jangan dibilang nanti saya makar juga gara-gara ini loh ya. Nah, definisi mulai dibuat sendiri oleh pemerintah. Kritik boleh tapi, kebebasan ada tapi, demokrasi berkembang tapi, pakai tapi. Nah tapi ini kan definisi yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Kemudian ini menurut saya ya, menurut gaya Orde Baru. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi. Bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat, menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan. Karena itu yang membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang tidak mau memikirkan yang belum maju, sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi nih Pak. Saya kalau hadir di sebuah acara, seringkali habis acara selesai terus kita foto-foto, betul ya? Foto-foto nih, Pak Anies kita foto, Pak Anies foto-foto, rebutan foto-foto. Ramai betul kalau rebutan foto-foto itu. Dan pada saat ramai rebutan foto-foto itu, kemudian tidak lama ada yang bilang, udah, Pak Anies capek. Saya perhatikan siapa yang bilang, yang sudah selesai selfie. Iya. Yang bilang udah cukup, itu yang udah selesai. Yang belum ini loh, saya kapan gilirannya? Betul nggak? Bapak Ibu sekalian, di Republik ini banyak yang sudah sejahtera. Jangan lupakan mereka yang sedang berjuang untuk menuju sejahtera. Jangan karena sudah sejahtera udah ya. Dulu nggak apa-apa diatur adil. Sekarang udah ya, saya sudah makmur nih. Ya. Sekarang kita tidak bicara keadilan lagi. Jangan. Karena banyak Republik ini giliran untuk naik kelas. Itulah yang kemudian menjadi prinsip. Jadi kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, saya cerita sedikit boleh ya? Ada kode jam, ada pada 5 menit juga, baik. Ini prinsip kesetaraan katanya, 5 menit semua. Tapi gini, saya cerita sedikit. Kita semua yang memegang amanah selalu harus mengambil keputusan. Karena tugas pemimpin sesungguhnya adalah membuat keputusan. Itulah tugasnya. Diberikan kewenangan untuk dia mengambil keputusan. Karena itu harus kita memiliki prinsip apa yang digunakan kalau mengambil keputusan. Dasarnya apa? Dan saya sering sampaikan berkali-kali. Di dalam mengambil keputusan, kami di Jakarta mencoba menggunakan 4 pegangan. Nomor 1, prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini nomor 1. Prinsip dasar. Nomor 2, akal sehat. Data, fakta. Ini nomor 2. Nomor 3, kepentingan umum, kepentingan bersama, kepentingan publik. Yang keempat, undang-undang, aturan, regulasi. Urutannya begitu.
Kalau urutannya dibalik, Bapak sekalian, kita akan ketemu aturan undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, yang tidak sesuai dengan akal sehat, yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Selesai, tiga yang lain hilang kalau urutannya diubah. Nah, kita sering menemukan situasi begitu. Saya beri contoh. Di tahun 2020 kita terhantam COVID. Kita ingat ya semua COVID. Jadi banyak perekonomian kita kontraksi mengecil. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian diambil keputusan, karena setiap akhir bulan Oktober selalu ada keputusan soal UMP. Kita selalu diskusi nih soal UMP. Dan seperti ceritakan tadi Pak Arief, bahwa kalau udah bicara UMP itu kita serius. Kita bukan bicara di depan publik saja, kita bicara percakapan serius dengan teman-teman tokoh buruh dan juga dengan pengusaha. Dan kami sampaikan, kita ingin cari jalan keluar yang adil, yang fair, bicara dengan semuanya. Ini teman-teman semua jadi saksinya lah apa proses perjalanan. Dan pada saat itu dikatakan bahwa UMP-nya tidak naik. Kenapa? Karena perekonomian mengalami kontraksi. Saya katakan iya benar, perekonomian kontraksi, tapi tidak semua sektor mengalami kontraksi. Kalau dibuat grafik, ada yang turun, ada yang naik. Perusahaan yang membuat masker, naik sekali. Perusahaan di sektor kesehatan naik semua. Kenapa di sektor yang naik buruhnya tidak boleh mengalami peningkatan upah? Harus mereka mendapatkan kesempatan. Karena apa? Lawang pemilik perusahaan yang mengalami lonjakan keuntungan, lah kok yang bekerja tidak boleh merasakan bagian dari kerjanya untuk mendapatkan porsinya? Betul tidak? Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat kebijakan UMP asimetrik. Tidak sama, tergantung sektor. Sektor perhotelan, ya tentu saja tutup hotelnya. Sektor kuliner tutup. Tapi kalau sektornya kesehatan, itu booming sebagai kegiatan ekonomi. Saya berikan contoh. Kalau kita menggunakan prinsipnya nomor 4 saja, maka keadilan hilang, akal sehat hilang, kepentingan publik hilang. Itu yang kita coba kerjakan di Jakarta. Dan itu juga yang nanti akan jadi pegangan ketika bicara ke depan. Kalau yang peristiwa tahun 2021 UMP kita yang berbeda dengan kebijakan nasional, semuanya sudah tahu itu. Saya tidak perlu ceritakan. Tapi kita ingin mengambil posisi yang jelas, sikapnya begitu. Dan saya cerita sedikit nih, di akhir tahun 2021 kami undang para pengusaha-pengusaha di Jakarta. Cara mengundangnya bagaimana? Kami undang 50 pembayar pajak terbesar di Jakarta. Jadi yang diundang bukan asosiasinya, tapi 50 pembayar pajak terbesar. Kan udah jelas nih, paling gede nih. Dan semua datang dengan pertanyaan kebijakan gubernur soal UMP. Jadi di dalam ruangan makan malam, saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu sekalian, kita berada di Balai Agung, Balai Kota atau tidak di hadapan puluhan ribu buruh ya yang berkumpul di Monas. Dan jawabannya kalau dilihat dari suara ya, itu ada yang menjawab tidak dan juga iyalah. Tetapi di sini banyak sekali yang membahas, wah, dikarenakan yang lebih bersuara keras tidak bermanfaat. Nah, apakah demikian ya? Bagaimana menurut Anda ya? Yuk kita lihat kira-kira memang jawabannya tidak atau iya. Tetapi tidak, iya. Sangat berbeda sekali loh, seperti ini. MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Nah, bagaimana menurut Anda? Kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak atau iya? Yuk, kita cari di sumber yang lainnya ya. Nah, ini dari Bang Herwin. Kira-kira seperti apa ya? Saya bertanya, MBG makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Kecil suaranya ya. Nah, saya jadi penasaran sih. Saya kepingin melihat pemberitaannya ya. Misalkan di Kompas, ini kan sumbernya dari Kompas ya. Nah, Prabowo di depan massa buruh, MBG bermanfaat atau tidak? Saya penasaran sih jawabannya seperti apa. Di panggung perayaan May Day 2026, Presiden Prabowo menegaskan program makan gizi gratis sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita, kata Prabowo dalam acara Hari Buruh Internasional. Banyak buruh serentak menjawab bermanfaat. Oh, bermanfaat ya, bukan iya atau tidak, bermanfaat. Nah, banyak buruh artinya juga berarti banyak juga yang mengatakan tidak, kurang lebih seperti itulah. Jadi banyak buruh berarti kan ada yang menjawab tidak lah, intinya seperti itu. Prabowo mengatakan banyak anak Indonesia hingga kini masih kurang gizi.
Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Selain itu, MBG juga menghidupkan ekonomi masyarakat termasuk petani. Dengan MBG ekonomi, kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan, ekonomi kita hidup. Petani-petani kita dapat menghasilkan saudara-saudara sekalian tuturnya. Ya, menurut saya MBG sangat bagus sekali ya. Tetapi kalau di lapangan sering ada yang keracunan, sering ada yang makanan basi, itu langsung ditutup saja lah. Ditutup, tidak mendapatkan insentif. Menurut saya itu harus clear dan jelas dan harus tegas lah setidaknya ya. Kalau mengulangi kejadian itu beberapa kali sudah langsung stop lah, ditutup permanen. Menurut saya itu poin yang paling penting ya. Harus tegas dikarenakan ini menyangkut gizi dari anak-anak ya. Apalagi kalau keracunan itu sangat membahayakan sekali. Kita beda pembahasan saat ini ya. Nah, ini sangat keren sekali loh. Kemungkinan baru saat ini ya Pak Prabowo turun dan bahkan satu panggung dengan masa buruh yang lainnya. Menurut saya ini sangat keren sekali, sangat berbeda sekali dengan Presiden Jokowi misalkan, mantan Presiden ke-7 ya, Jokowi ya. Itu terlihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan ketika ada May Day Hari Buruh misalkan, itu Pak Jokowi melakukan kunjungan kerja. Seringkali banyak pemberitaan-pemberitaan yang ketika masa buruh melakukan aksi demonstrasi, Pak Jokowi melakukan kunjungan kerja di luar kota, itu sering terjadi. Kalau kita lihat dari sini penjelasan istana di balik kunker Jokowi di NTB saat aksi May Day ini pada tanggal 1 Mei 2020. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kemarin kalau kita melihat bagaimana Prabowo hadir di acara May Day, teman-teman, atau Hari Buruh ya. Peringatan Hari Buruh 1 Mei. Yang menarik di Hari Buruh kali ini, teman-teman, yaitu ketika acara yang kemudian itu menyampaikan aspirasi, demo, unjuk rasa, dan sebagainya ya. Malah seperti terlihat konser, teman-teman. Iya, benar ya, teman-teman. Kalau lihat klipnya ya, itu ada panggung yang megah, ada artis yang menyanyi, dan sebagainya, teman-teman. Itu seperti konser ya. Seperti kampanye ya kan. Seperti kampanye, teman-teman. Pada intinya seperti kampanye. Ada Pak Presiden dan jajarannya hadir di sana. Ya kan, seperti ya acara pemerintah seperti biasa. Jadi bukan seperti acara unjuk rasa, ya kan, bukan seperti acara May Day seperti yang kita lihat tahun ke tahun, ya kan. Dan ini menarik, teman-teman. Yang lebih menarik lagi ketika Prabowo Subianto pidato ya, ya namanya juga presiden pasti pidato karena beliau hadir di sana. Dengan tegas Pak Prabowo bertanya kepada buruh, teman-teman, apakah MBG itu bermanfaat? Jawaban yang tak terduga dari para buruh, teman-teman, dan itu viral. Tidak. Wow, ini luar biasa sekali, teman-teman. Pak Prabowo cukup satu kali ya bertanya kepada para buruh, kemudian ia menjelaskan apa manfaat dari MBG, teman-teman. Ya, ini adalah jawaban spontan ya dari buruh, tentunya membuat kita semakin terkejut, teman-teman ya, lantaran buruh berani sekali menyampaikan tidak ya terhadap MBG. Ya, kita tahu bahwa MBG ini adalah program prioritasnya Pak Prabowo ya, tentu kita sangat bersyukur, teman-teman, lantaran ya bagaimanapun MBG itu program prioritasnya sangat baik sebenarnya. Namun ada catatan yang harusnya dievaluasi. Ya, yang pertama salah satunya adalah sasaran dari MBG ini, teman-teman ya. Tentu yang sangat membutuhkan MBG adalah mereka, anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang memang orang tuanya sulit, teman-teman. Kalau disapuratakan, tentu ini sangat membebani anggaran, ya kan? Ya, karena tidak semua anak-anak itu ya miskin, ada yang menengah ke atas, teman-teman. Kemudian bagaimana tentang belanja-belanja yang sangat viral beberapa minggu terakhir ini ya, dari Badan Gizi Nasional. Seperti apa? Seperti pembelian kaos kaki, motor listrik, ya kan? Bahkan gaji 6 juta per hari. Ini kan yang menjadi perhatian publik, teman-teman. Yang menjadi kenapa MBG itu selalu dikritik ya. Bukan masalah pemberian makan kepada anaknya, bukan itu persoalannya. Tetapi pengelolaannya di lapangan ya. Menjalankannya di lapangan itu yang dikritik.
Apalagi beberapa waktu lalu teman, ya ada snake yang kemudian ya dianggap tidak sesuai dengan harganya, ya kan? Ya, itu dikritik. Jadi hal-hal seperti itu bukan programnya. Makanya dengan spontan ya masyarakat bahkan buruh mengatakan tidak bermanfaat ya karena melihat pengelolaannya tadi teman. Dan kita berharap Pak Presiden tentu ya memberikan evaluasi yang sangat intens teman-teman ya terhadap MBG ini. Bagaimana menurut kalian?